Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Saat memasuki ruang Kamboja ini, udara di sekitarku terasa sedikit panas. Aku sangat tidak nyaman, entah karena apa. Beberapa kali kuraba tengkuku sambil tengok-tengok ke sana kemari. Nita sudah mendekat dan berbincang dengan Arka dan Joe. Aneh, ada yang aneh dengan tempat ini. Tapi apa ya? Yas, panggil Nita. Sontak aku menoleh ke arahnya, dan ternyata mereka bertiga sedang menatapku dengan tatapan aneh. Kenapa, Yas? Tanya Arka penuh selidik. Aku menggeleng, lalu memaksakan senyum di bibirku, kemudian mendekat. Mama kamu gimana? Tanya aku basa-basi. Udah stabil kok, cuma masih dilihat perkembangannya. Tutur Arka sambil memandangi wajah ibundanya dengan tatapan nanar. Kutepuk pundak Arka sebagai ungkapan kepedulianku, dan Arka mengangguk dengan senyum di bibirnya. Hatiku sejuk melihat senyum Arka. Sejuk? Ponsel Joe berbunyi. Karena tidak ingin mengganggu Mama Arka, Joe pergi keluar. Aduh, aku lupa dompetku ketinggalan di mobil. Aku ambil bentar ya, ungkap Nita. Nanti aja, kenapa sih Beb? Mau beli apa emangnya? Tanyaku heran. Kartu nama produser rekaman di dompet. Irfan lagi minta nih, harus sekarang. Benar ya? Ujarnya lalu keluar ruangan. Tinggal aku dan Arka saja di sini, menemani mamanya. Arka banyak diam dan terus menatap wajah ibunya yang terlihat tidak berdaya. Yas, panggil Arka. Iya kak. Aku ke kantin bentar, gak apa-apa. Belum makan dari tadi. Cacing udah demo nih, katanya sambil menunjuk perutnya sendiri. Hehe, oke deh, biar aku jagain mama kamu. Bentar lagi juga yang lain balik paling, tuturku. Arka mengangguk, lalu berlaru keluar kamar. Sunyi, hanya terdengar bunyi alat bantu yang menempel di tubuh mama Arka. Aku tidak tahu apa namanya. Kudekati perlahan dan duduk di kursi samping bed pasien. Entah kenapa ruangan ini terasa lebih dingin. Padahal sudah kupastikan AC kumatikan sejak tadi. Kertak. Kutoleh ke belakang, kanan dan kiriku. Namun tidak kutemui hal yang aneh. Tapi aku tetap merasa ada yang aneh. Hingga lemari yang ada di dekat jendela bergerak, seolah ada seseorang di dalamnya. Atau sesuatu? Gerakan di dalam lemari makin kuat. Aku takut, tapi penasaran. Perlahan kudekati lemari itu. Langkah pelan dengan tubuh gemetar, seakan-akan mengingatku akan lemari kamarku. Kujulurkan tangan kananku dan berhasil memegang gagang pintu lemari ini. Tidak terkunci. Kutarik pelan dan aku berteriak kencang. Kepalaku terantuk tembok hingga aku mengadu dengan mata terpejam. Rasanya aku tidak sanggup melihat makhluk yang baru saja keluar dari lemari ini. Sekilas wajahnya sudah pasti buruk. Aku terus merengek sambil menutupi wajah dengan kedua tanganku, menangis jadi-jadinya. Sekalipun pandangan mataku tertutup rapat, tapi aku bisa merasakan sosok itu mendekat dan ada di depanku. Terasa dari bau napasnya yang busuk, bahkan aku sampai mual dibuatnya. Dahiku terasa pedih, seperti ada benda tajam menyentuhnya. Jemari tanganku terasa basah. Kuintip sedikit dari celah-celah jariku, dan ternyata kuku panjang milik seseorang di depanku lah yang membuat cairan kental berwarna merah menetes perlahan dari dahiku. Dia makin mendekat. Tiba-tiba kedua tanganku terhempas ke samping dan terasa kaku. Otomatis kini tidak ada lagi penghalang antara aku dan wanita ini. Aku berteriak, namun suaraku seperti tertahan di tenggorokanku. Dia menaikkan telunjuk kirinya,
di depan bibirnya yang hitam dan retak, menyuruhku diam. Bukannya aku diam, malah aku semakin histeris, karena kini matanya yang sebagian besar berwarna putih hanya menyisakan setitik warna hitam di tengahnya, melotot tajam ke arahku yang hanya berjarak beberapa senti darinya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, bahkan terlalu lebar, hingga perlahan pipinya mulai robek searah dengan bibirnya. Darah mengalir dari kedua pipinya yang lama-kelamaan makin lebar. Daging segar berwarna merah serta gigi-gigi putihnya pun terlihat jelas. Tak lama mulutnya penuh akan hewan kecil yang menggeliat memenuhi mulutnya. Belatung. Iya, ratusan belatung terlihat memenuhi mulutnya dan memaksa keluar hingga berjatuhan ke lantai. Aku bergidik ngeri sambil terus mundur. Walau sudah tidak bisa lagi aku bergerak, karena tembok belakangku sudah menempel erat dengan punggungku. Belatung dari mulutnya tidak kunjung habis, malah semakin banyak menggeliat di lantai. Kini, lidahnya menjulur ke arahku, panjang dan terus memanjang. Dan entah kenapa, aku tidak bisa berkutik lagi hingga membiarkan lidahnya yang menjijikan itu terus masuk ke mulutku, makin dalam dan terus masuk ke dalam kerongkonganku. Kini aku makin sulit bernafas, lalu tiba-tiba, tash! Lidahnya terpotong dan berhasil keluar dari mulutku. Wanita itu berteriak kesakitan. Saat aku menoleh, ada sosok pria berdiri di sampingku dengan pedang panjang yang terlihat mengkilap. Pakaiannya putih dengan ikat kepala berwarna emas. Sepatunya bertali seperti aktor TV, pemain film kolosal. Auranya putih terang. Dia menoleh sedikit padaku dengan menaikkan sebelah bibirnya. "Mbak Yasmin, dah apa-apa?" Aku terperangah dibuatnya. Pria ini berwajah tampan, berbadan atletis dengan rahang kuat. Wajahnya bersinar. Aku bahkan sampai melongo dibuatnya. "Mbak Yasmin," panggilnya lagi. "Hah? Oh iya. Gak apa-apa kok mas," sahutku dengan mata yang terus menatapnya tanpa kedip. Dia memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, terus mendekat ke wanita tadi yang sepertinya mulai gentar. Wanita itu, maksudnya hantu wanita itu, mundur perlahan. Melihat lawannya yang ketakutan, pria ini makin mengarahkan pedangnya ke arah wanita itu. Merasa posisinya di ujung tanduk, hantu wanita itu tiba-tiba menghilang di balik tembok. Pria ini, sepertinya dia bukan manusia, tapi terlalu tampan jika kusebut hantu. Dia menoleh dan mendekatiku, jongkok, lalu memperhatikanku seksama. "Mbak Yasmin, gak apa-apa kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk kaku. Berkali-kali ku telan ludah karena tenggorokanku yang kering akibat berteriak dan menangis tadi. "Kamu siapa?" "Arkana," ucapnya. Di sisi lain, "Yas!" teriak Arka sembari berlari mendekat padaku. "Kamu kenapa?" Yasmin, panggil Arka dengan posisi jongkok sambil mengguncang-guncangkan tubuhku. Suara Arka sangat jelas di telingaku, tapi tubuhku masih belum mampu sinkron dengan otakku. Arka menangkupkan kedua tangannya di wajahku. Barulah aku bisa kembali fokus padanya. Kenapa kak?" tanyaku bingung. "Kamu yang kenapa, Yas?" ucapnya dengan tatapan cemas. Aku gak apa-apa kok kak," sahutku ragu. Arka mengerutkan keningnya sambil terus menatapku. Tak lama masuk Nita dan Joe. "Kalian kenapa?" tanya Nita sambil meletakkan bungkusan tas kresek putih ke meja. "Yasmin, tadi teriak-teriak nih," ujar Arka sambil menunjukku yang masih duduk bersimpuh di lantai dan tepat ada di hadapannya. Nita mendekat lalu menatapku iba. "Lu gak apa-apa beb?" tanyanya pelan. Aku jawab dengan anggukan dan sekilas senyum padanya. Joe meliput kedua tangannya di depan dadanya sambil melihat ke sekitar kami. Dia juga berjalan di sudut di mana sosok wanita astral dan pria tak kasat mata tadi muncul dan menghilang. Tak lama dia kembali menatapku. "Yang tadi siapa ya Joe?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja karena aku yakin Joe pasti tahu sesuatu. Dia menarik nafas panjang. "Jagamu," ucap Joe singkat. "Maksudnya?" tanyaku tak paham maksud kata-katanya. "Iya, laki-laki yang tadi itu menjagamu. Sepertinya itu turun-temurun dari keluargamu, Yas." "Jelas, Joe."
Dari keluargaku? Aku kok gak ngerti ya Jo. Jaga gaib, celetuk Nita sambil menatap Jo tajam. Semacam kodam pendamping gitu, sambung Nita. Jo mengangguk. Jadi dia jagain aku Jo? Tanyaku masih bingung. Jo berjalan lalu duduk di sofa. Ya gitu deh Yas. Dia ditugaskan menjaga kamu, terutama dari makhluk tak kasat mata yang punya niat jelek ke kamu. Kurang lebihnya gitu, tutur Jo. Entah dari mana datangnya sosok pelindungku itu. Tapi kata Jo, itu pelindung keluargaku sebelum-sebelumnya. Entahlah. Malam ini kami menjenguk Mama Arka hingga pukul 21. Karena jam besuk sudah berakhir, kami pamit ke Arka, keluar dari ruang kenanga. Jo dan Nita terlibat obrolan yang aku tidak mengerti. Jadi kuputuskan berjalan di belakang mereka. Suasana sudah sepi, hanya sesekali kami berpapasan dengan keluarga pasien. Tap, tap, tap. Kurasakan sekujur tubuhku sedikit dingin dari semula. Bulu kuduku pun berdiri pertanda ada sesuatu di sekitarku. Aku toleh ke kanan kiri dan belakangku. Entah kenapa aku merasa seperti diikuti. Hingga sampai parkiran, kami pun segera pulang setelah sebelumnya mereka mengantarku pulang lebih dulu. Mama dan Papa sudah pulang dari luar kota. Jadi tidak ada alasan lagi aku takut tidur di rumah. Sekalipun suasana rumah tidak berubah sama sekali. Sampai di rumah, Papa dan Mama masih menonton TV. Aku segera duduk di antara mereka berdua dan memeluk lengan Mama yang ada di sebelah kananku. Udah makan kamu, Nduk? Tanya Papa sambil fokus menonton siaran berita malam. Udah, Pak. Tadi makan sama Nita sama Jo juga. Sahutku santai. Gimana sekolah kamu? Kini giliran Mama yang bertanya. Biasa aja, Mah. Kamu kemarin malam tidur di kamar Mama? Enggak, kenapa emang? Tanyaku cuek. Jangankan tidur di kamar Mama, masuk saja aku tidak pernah sejak kami pindah. Hah? Kamar Mama agak berantakan. Baju-baju Mama juga berantakan di atas kasur. Kamu pakai, Nduk? Ini Mama, kurang kerjaan amat deh aku pakein baju Mama. Lagian seleraku masa baju ibu-ibu. Aku kan masih ABG, Mah. Belaku. Tunggu. Ada yang hilang, Mah. Tanyaku kali ini lebih serius. Enggak sih, Nduk. Tapi benar bukan kamu yang pakai. Jangan-jangan ada pencuri selama kita nggak di rumah. Celetuk Papa. Pencuri? Seru aku dan Mama bersamaan. Iya, udah besok Papa mau pasang CCTV di rumah ya. Ucap Papa sambil menyecap kopi di tangannya. CCTV? Entah akan jadi ide yang baik atau buruk. Lalu aku masuk pamit ke kamarku karena hari sudah larut. Klek. Reaksi pertamaku saat membuka pintu kamar adalah diam sejenak. Mengamati kamarku lekat-lekat. Setiap gerakan aneh langsung tertangkap indera penglihatanku. Tek. Kunyalakan saklar lampu. Dan kini kamarku terang. Yasmin, panggil seseorang sambil menepuk bahuku. Papa, sahutku sedikit terkejut. Kenapa? Kok mau masuk kamar kayak maling aja? Tanya Papa yang heran melihat tingkahku. Hehehe, nggak apa-apa, Pak. Yasmin masuk dulu ya, mau tidur. Udah Papa. Segera aku masuk dan menutup pintu. Setelah aku pastikan mengunci pintu balkon dan menutup gordennya, aku segera merebahkan tubuhku dan menutupnya dengan selimut tebal. Mataku masih memeriksa keadaan kamarku. Sekarang kan aku udah ada pelindung, jadi pasti aman. Gak akan dipanggil lagi sama mereka, batinku. Saat ku tutup mataku untuk segera tidur, tiba-tiba telingaku seperti ditiup-tiup. Aku melotot kembali sambil merapatkan selimut sampai bawah hidung. Hening. Sholat, ucap seseorang yang kini berdiri di sampingku. Aku terkejut dan langsung menjauh sambil menutup tubuhku dengan selimut. Siapa kamu? Teriakku. Lupa, Arkana, sahutnya datar sambil duduk di ranjang sampingku. Lagian saya nggak tuli, jadi tolong kecilkan suara kamu. Bisik tahu, katanya datar. Oh, ini Arkana yang tadi. Lumayan juga. Dia punya pacar nggak ya di dunia gaib sana? Pasti dia playboy nih, batinku.
Dia terkekeh geli sambil mengamati pedang panjangnya. Seketika dia menoleh dan menatapku tajam. "Memangnya kamu mau jadi pacar saya?" tanya Arkana tiba-tiba. Mampus gue, dia tahu. Aku tersenyum lebar. Hehe, harus hati-hati sekarang nih kalau ngomong. Gumamku pelan. "Arkana, kamu siapa?" Dia menoleh. "Arkana, kamu pikir siapa sih?" "Maksudnya itu kamu itu apa? Maksudnya kamu itu sejenis apa?" "Ih," tanyaku. "Apa kamu setan?" "Aduh," ucapku sambil beberapa kali memukul mulutku pelan karena tidak bisa merangkai kalimat dengan benar. Dia mendekatkan wajahnya denganku. "Kalau aku setan, apa kamu takut?" tanyanya dingin. "Enggak, hehe." "Kenapa enggak?" "Karena kamu ganteng, terus kamu baik, suka menolong, rajin menabung enggak? Cocok jadi anggota pramuka nih." Jawabku asal. Arkana geleng-geleng kepala, lalu beranjak mengelilingi kamarku, mengamati setiap detail ruangan, perabotan, dan terakhir dia menatap tajam lemari pakaianku. Lalu dia kembali mendekat padaku. "Sana sholat, males gini. Pantas aja mereka gak takut buat deket-deket," ucapnya sambil menunjuk ke arah belakangnya. Padahal tidak kutemui apapun di belakang Arkana. Tanpa disuruh 2 kali, aku segera mengambil wudhu dan segera sholat isya. Aku memang lupa kapan terakhir aku sholat. Kadang sholat, kadang malas. Selesai sholat, Arkana tidak terlihat lagi dan ya, dia setan pertama yang tidak mengerikan dan aku nyaman di dekatnya. Setan? Apa harus kusebut begitu? Sudahlah. Aku pun tertidur dengan nyenyak malam ini. Di sisi lain, sholat Yasmin. Kembali suara ini menggema di telingaku, lantang dan jelas. Seketika aku terbangun dari mimpiku barusan. Aduh, masih gelap juga. Gumamku setelah melirik horden yang masih gelap di bagian luarnya. Saat aku hampir kembali ke dunia mimpi, selimutku ditarik paksa hingga jatuh ke lantai. Seketika aku kaget dan langsung terduduk. Kubuka mataku lebar-lebar sambil membersihkannya dari kotoran mata. Tiba-tiba, sajadah milikku jatuh dan tergelar begitu saja. Saat kulirik jam weker di meja nakas sampingku, rupanya ini sudah waktunya sholat subuh. Jadi tadi, mungkin Arkana. Nggak bisa apa pakai cara halus banguninnya. Dibisikin pelan kek, terus sambil dielusin pipinya kek. Brak! Pintu kamar mandi terbuka lebar. Aku kaget dan langsung beranjak menuju kamar mandi. Iya, bentar napa, baru juga melek, nyawa belum ngumpul gitu loh. Teriakku berbicara sendiri sambil melihat sekelilingku. Selesai sholat subuh, aku segera membuka balkon kamarku dan menghirup udara pagi dalam-dalam. Ya, memang baru pagi ini aku bangun sebagi ini pula. Kulihat papa dan mama sedang jogging di halaman. Tok 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 tok. Ya, sahutku tanpa menoleh ke arah pintu. Mbak Yasmin belum mandi. Bu Lastri mau beresin kamar, tuturnya yang masih berdiri di pintu kamarku. Ya udah Bu, masuk aja. Aku mau mandi nih, sahutku sambil meraih piyama mandi yang tergantung di pinggir ranjang. Bu Lastri diam sesaat, seolah ragu untuk masuk ke dalam. Kenapa Bu? Tanyaku heran. Enggak apa-apa Mbak, Bu Lastri mau beresin kamar ibu dulu aja, jawabnya gugup. Tak kuhiraukan dan segera saja mandi. Pagi ini aku berangkat sekolah bersama papa. Seperti biasa, kami mengobrol santai selama di perjalanan. Kemarin papa ketemu keluarga besar. Mereka semua nanyain kamu, Duk. Oh ya? Siapa saja, Pak? Jawabku sambil fokus bermain game di ponsel. Banyak. Hampir semua nanyain kenapa Yasmin gak ikut. Terus ada titipan dari om kamu, Om Yusuf. Itu di dashboard. Coba ambil, Duk. Suruh papa sambil menunjuk dashboard depanku. Game di ponselku tak kuhiraukan lagi. Entah kenapa hadiah dari Om Yusuf seolah-olah lebih menarik. Kalung? Ini dari Om Yusuf, Pak, tanyaku. Iya, Om Yusuf kemarin nanya-nanya soal kamu, kepindahan kita. Nanya juga soal rumah. Terus dia kasih itu buat kamu. Om Yusuf adalah adik sepupu papa. Dia orang yang baik, walau kadang sedikit cuek.
tapi sangat perhatian terhadap keluarga kami yang lain. Tanpa pikir panjang, aku pakai kalung ini. Dingin, sejuk, itulah yang kurasakan. Oh iya, Nduk, kamu udah ketemu Arkana? Tanya papa tiba-tiba. Aku sontak menoleh ke papa. Hah? Kok papa tahu? Oh, udah ketemu Arkana? Kapan-kapan ajak ke rumah ya. Papa pengen kenal juga. Kata Yusuf, dia punya temen namanya Arkana, dan kamu bakal sering ketemu dia. Gitu katanya. Ini papa gak tahu apa kalau Arkana itu kan bukan manusia. Aku hanya mengiyakan saja permintaan papa. Kami mengobrol hingga sampai di sekolahku. Pagi Yasmin, sapa Arka yang tiba-tiba sudah mensejajari langkahku. Hai, pagi juga Arka. Gimana mama kamu? Masih sama Yas, belum ada perubahan. Kamu udah sarapan belum? Aku tadi beli nasi kuning 2 bungkus. Ucapnya sambil menunjukkan bungkusan di tangannya. Dia berjalan mundur di depanku dengan terus menyunggingkan senyumnya. Sepertinya pagi ini Arka tampak bahagia. Boleh kak, kebetulan aku belum sarapan, sahutku. Belum sarapan? Terus yang ngabisin nasi goreng tadi pagi siapa ya? Bisik seseorang di telingaku. Arkana? Aku melirik ke samping kananku dengan tatapan sinis. Angin berhembus agak kencang, lalu hilang begitu saja. Udah pergi kayaknya tuh orang. Kok orang sih? Aku sebut apa ya enaknya ya? Gumamku pelan. Apa Yas? Kamu bilang apa barusan? Tanya Arka bingung. Enggak apa-apa kok. Lagi nyanyi gak jelas aja. Jawabku bohong. Kami sampai di taman yang ada di sudut sekolah, di mana di sini ada kursi taman yang dekat dengan sebuah pohon beringin yang cukup rindang. Duduk dan mulai membuka bungkusan nasi yang dibawa Arka. Perlahan, udara terasa berbeda, agak panas. Tapi entah kenapa tengkuk dan lenganku malah merinding. Arka yang sedang asik makan sepertinya tidak merasakannya. Kutoleh ke belakang, lebih tepatnya di mana pohon beringin itu berdiri kokoh, dan mataku terbelalak karena di salah satu dahan ada seorang wanita sedang duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya pelan. Wanita itu memakai baju merah, rambutnya panjang sekali, bahkan sampai menyentuh tanah. Wajahnya remuk sebagian. Terlihat bibir sebelahnya yang emang hanya sebelah itu sedang menyeringai kepadaku. Aku langsung kembali melihat ke depan dengan tubuh gemetaran. Arka yang menyadari kegelisahanku lalu menatapku. Kenapa Yas? Tanyanya sambil menyentuh pundakku. Aku menoleh padanya, lalu menunjuk ke belakang kami. Itu, ada itu, ucapku terbata-bata. Keringat dingin mulai muncul di sekujur tubuhku. Tiba-tiba datang angin dari arah depan kami seolah menembus ke tubuhku. Sejuk. Saat aku menoleh ke belakang, kulihat Arkana sedang berjalan menghampiri wanita berbaju merah tadi. Dan anehnya, wanita itu terlihat ketakutan dan hilang. Arkana pun ikut hilang entah kemana. Barulah aku bernafas lega. Arka memberikanku botol air mineral yang dia bawa. Aku meminumnya. Ada yang lagi mojok di sini rupanya. Celetuk seseorang yang ternyata adalah Irfan bersama teman-temannya. Wajah Arka terlihat merah padam. Nafasnya mulai tidak beraturan. Ngapain lu di sini? Tanya Arka ketus. Kenapa? Nggak boleh gue di sini. Mentang-mentang bokap lu kepala sekolah di sini gitu. Gue juga bayar sekolah di sini. Irfan juga mulai terpancing emosinya. Kini mereka sudah berdiri berhadapan-hadapan. Teman-teman Irfan juga sudah mulai mengitari kami. Mau lu apa? Tanya Arka sambil mencengkram kerah baju Irfan. Teman-teman Irfan mulai maju. Arka, gumamku pelan sambil menarik ujung bajunya agar segera mundur. Arka malah meraih tanganku dan menggenggamnya. Aku gak apa-apa, ujarnya dengan sedikit melirik ke arahku yang ada di belakangnya. Kulihat Irfan mengangguk ke salah satu temannya. Dan di ujung ekor mataku, seorang mendekat dengan sebuah balok kayu kecil. Arka! Teriakku sambil sedikit bersembunyi, karena dia akan melayangkan balok kayu itu ke arah Arka. Arka menoleh sedikit lalu menghalangi pukulannya dengan lengan kirinya. Dia tidak terlihat kesakitan. Wajahnya makin merah padam. Dihampirinya orang yang memukul barusan. Arka merampas kayu di tangannya dan membuangnya jauh-jauh.
Arka makin mendekat dan sebuah pukulan telak mendarat di perutnya. Dia langsung jatuh tersungkur terkena pukulan Arka. Tidak sampai di situ, Arka melirik ke samping kirinya dan kembali memukul satu persatu teman-teman Irfan. Anehnya, kenapa mereka seperti tidak ingin membalasnya? Irfan tersenyum dan ternyata sedang merekam kejadian ini. Kuhampiri Irfan dan segera merebut ponsel miliknya. "Hei, balikin!" teriak Irfan padaku. Ku tatap sinis ke arahnya. Licik. Langsung kuhapus rekaman barusan. Namun Irfan lebih dulu mengambil ponselnya. Dengan sedikit mendorongku hingga aku jatuh terantuk kursi taman. "Au!" erangku. "Arka, HP-nya!" teriakku ke Arka yang kini sedang melihatku. Arka melirik tajam ke Irfan. Namun saat Arka akan mendekatinya, teman-teman Irfan kini mendekat dan menghalangi Arka. Irfan yang akan segera pergi tiba-tiba terlihat ketakutan saat melihat ke pohon beringin di sampingnya dan sosok wanita tadi terlihat duduk kembali di sana sambil terus menatap Irfan tajam. Dia lalu melayang mendekat. Irfan makin histeris ketakutan. Ponselnya terlempar jauh. Kupungut segera dan menghapus video tadi. Kini semua orang bingung melihat Irfan yang menangis histeris. Sepertinya mereka tidak melihat wanita berbaju merah yang sedang duduk di atas Irfan sambil tertawa melengking. Arka mendekat padaku. "Kenapa dia?" "Rasain, jahat sih." Tapi kenapa sih dia?" tanya Arka masih penasaran. "Panggil Jo aja deh kak," suruhku. Arka mengangguk dan mengambil ponsel di saku bajunya. Tak lama, beberapa orang mulai berdatangan kemari. Tangisan Irfan mulai menarik perhatian orang-orang. Semua hanya berkerumun tak berani mendekat. Di antara kerumunan itu, Jo muncul. Melihat kami sambil menarik nafas panjang, dia mendekat sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Irfan berontak. "Kesurupan? Bantuin pegangin!" teriak Jo ke teman-teman Irfan. Mereka malah mundur ketakutan. "Astagfirullahaladzim, bantuin woi!" Joy kewalahan menangani Irfan seorang diri. Karena kini dia mulai menyakiti diri sendiri, menggigiti tangannya hingga berdarah. Arka langsung mendekat dan memegangi Irfan, seolah lupa atas apa yang telah Irfan lakukan padanya tadi. Guru-guru pun mulai berdatangan. Banyak orang di sini. Bukannya membantu, malah hanya menjadikan ini tontonan. Sampai saat Bapak Kepala Sekolah sebenarnya datang dan membubarkan siswa di sini. Hanya tinggal Dewan Guru yang sebenarnya hanya menonton saja. Pak Ratno, guru agama di sekolah, ikut membantu mereka. Hingga sekitar 15 menit kemudian, Irfan mulai diam, pingsan. Dia segera dibawa ke UKS untuk mendapat pengobatan atas luka-lukanya. Aku, Arka, dan Jo masih menunggu di depan UKS. Tak lama Nita datang dengan wajah panik. "Irfan kenapa?" tanya Nita panik. Aku memeluknya. "Gak apa-apa kok Beb, bentar lagi juga sadar paling," hiburku. "Ini gimana ceritanya sih? Kenapa dia bisa kesurupan gitu?" Nita kembali cemas. Rupanya pelukanku tidak berhasil membuatnya tenang. Jo melirik kepadaku. Arka diam sambil melihat arah lain. Entah kenapa tatapan mata Jo aneh, seolah bertanya tentang hal ini. "Kenapa ngeliatinya gitu amat Jo?" "Kamu tahu sesuatu?" herdik Jo. "Aku? Iya, aku tadi emang lihat gimana kejadiannya itu." "Serius Beb? Terus gimana tadi kejadiannya?" tanya Nita tak sabaran. Kuceritakan bagaimana kejadiannya dari awal sampai akhir. Semua diam dan terus menyimak ceritaku. "Serem juga," seletuk Arta sambil bergidik ngeri. "Iya, serem juga ya, sosok yang dampingin kamu Yas," sahut Jo sambil menatapku dalam lalu pergi. Arka dan Nita menoleh padaku, dan aku hanya mengerdikan bahuku saja dan mengikuti Jo pergi. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman ya udah mau menyimak kisah ini di sini, dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.